Izin Bu, saya Bu. Oke, langsung saja dimulai ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kabarnya baik. Ya, semoga kabarnya baik semua hari ini. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, nama saya Puji Asih, yang akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami, yaitu tentang penerapan manajemen stres yang berbasis budaya organisasi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen kita sebagai dosen pengumpul mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Ya, sebelumnya perkenalin dulu ya anggota dari kelompok kami yang lain. Ada Mas Asep Sonjaya, kemudian ada Hasna Hairatunisa sebagai operator, kemudian ada Irene Novita Mariana Silaban, ada Mbak Lika Luciana, ada saya sendiri Puji Asih sebagai presentator, dan ada Mas Wildan Nurul Akbar. Oke, nanti yang dibahas sama kelompok 1 ada tentang manajemen stres, kemudian kita juga bahas tentang bagaimana peka budaya organisasi yang tentunya dapat menimbulkan stres ya teman-teman. Oke, lanjut ke tentang apa sih itu yang namanya stres ya. Setiap manusia tentu pasti mengalami yang namanya stres. Nah, di sini ada berbagai pengertian stres. Ada menurut Bapak Robin, stres itu adalah suatu kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan pada peluang, terus adanya tuntutan atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasilkan oleh individu tersebut dan hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Jadi kalau misalnya ada yang menurut kita itu penting dan itu merupakan tuntutan, itu merupakan stres sebenarnya. Terus kemudian ada menurut Bapak Michel, stres itu merupakan suatu respon adaptif dimodelisasi oleh perbedaan individu yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, peristiwa, dan yang menempatkan tuntutan khusus terhadap seseorang. Jadi dari dua definisi ini tentunya, jadi stres itu terjadi karena adanya tuntutan. Jadi kita merasa tertuntut kayak gitu. Oke, lanjut next. Nah, ini dia kemudian pengertian dari manajemen stresnya. Next, Mas Hasna. Apa sih itu manajemen stres? Jadi yang namanya manajemen itu kan mengatur gitu. Jadi suatu kemampuan penggunaan sumber daya. Sumber dayanya apa? Yaitu manusia secara efektif untuk mengatasi dari gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena respon tadi yang menimbulkan stres. Tujuannya apa sih dari manajemen stres itu sendiri? Yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, ini ada faktor atau penyebab kenapa sih bisa mengalami stres gitu. Ada faktor
lingkungan. Faktor lingkungan itu kayak misalnya ketidakpastian ekonomi di sini. Orang cemas karena adanya kelangsungan terhadap pekerjaan mereka, kayak gitu. Misalnya ketidakpastian dalam pekerjaan, gitu. Terus ketidakpastian politik, misalnya ada peperangan akibat perebutan kekuasaan, gitu. Kayak misalnya yang terjadi di Palestina, itu kan pasti menimbulkan berbagai stres ya, stres psikologi kayak gitu kan. Terus ada perubahan teknologi, misalnya dengan adanya alat elektronik munculnya bom di mana-mana. Itu juga menimbulkan stres di mana berbagai negara berusaha menghasilkan teknologi-teknologi terkini, yaitu adanya tuntutan-tuntutan untuk apa ya istilahnya, mengembangkan gitu teknologi-teknologi terkini. Itu tentu juga bisa membuat stres. Terus lanjut, ada lagi faktornya itu dari organisasional. Nah, dari organisasi ini ada kayak tuntutan tugas, misalnya kayak dari kondisi pekerjaannya, terus tata letak fisik pekerjaan, terus dari desain dari pekerjaannya itu kayak gimana, itu bisa menimbulkan stres. Terus ada tuntutan peran, misalnya kayak beban atau peran yang diberikan kepada kita yang secara berlebihan kayak gitu. Terus ada tuntutan antar personal, tidak adanya dukungan antara sesama kayak gitu dalam menjalin hubungan, dan hubungannya itu tidak baik seperti itu. Lanjut, ada faktor yang terakhir, yaitu ada faktor personal dari diri kitanya sendiri dari dalam, itu misalnya kayak keluarga. Dari dalam keluarga kesulitan mencari nafkah, terus retaknya hubungan keluarga, terus ada persoalan ekonomi, tentunya bisa membuat stres. Terus dan berasal dari dalam dirinya kita sendiri tentunya stres tuh. Lanjut lagi. Nah, tadi udah dijabarin tentang penyebab, terus ini ada dampaknya dan akibat dari stres ya. Dampak dari stres itu sendiri ada 3 di sini, bisa psikologis, fisiologis, dan perilaku. Kalau gejala fisiknya, kita kayak misalnya kalau misalnya stres itu sakit kepala, tekanan darah juga menjadi tinggi, terus bisa juga sampai sakit jantung katanya. Terus kalau gejala psikologisnya meliputi kecemasan, terus depresi, penurunnya tingkat kepuasan kerja. Kemudian gejala perilakunya perubahan produktivitas. Kayak gitu. Lanjut Mbak Hasna. Nah, ini ada berbagai manajemen atau caranya ya, cara mengatasi stresnya. Jadi pendekatannya itu ada 2, ada pendekatan individual dari diri sendiri dan ada pendekatan organisasional. Next, yang pertama kita bahas tentang cara mengatasi stres pendekatan individual dulu ya. Next, Mbak Hasna. Nah, ada manajemen waktu. Untuk mengatasi stres itu kita perlu adanya manajemen waktu. Kita atur waktu kita gitu sehingga waktu itu tidak menjadi stres. Jadi kalau misalnya kita udah mengatur waktu, otomatis kita udah tahu plan-plan apa saja yang akan kita lakukan kayak gitu. Jadi kita bagi waktu kita, misalnya dalam 24 jam itu kita bagi, ada waktunya untuk istirahat, ada untuk waktunya bekerja, ada untuk waktunya untuk hiburan kayak gitu. Kalau bisa juga kalau misalnya ada tugas, contohnya, kalau misalnya kita mengerjakannya tidak di manage waktunya, mengerjakannya itu dadakan, itu muncul risiko stres dalam diri kita. Sebenarnya yang bikin stres itu diri kitanya sendiri gitu, karena tidak memanage waktu dengan baik, jadi hingga tuntutan itu secara berlebih kayak gitu. Coba kalau kita lebih memanage waktu, dikerjainnya jauh-jauh hari, tentunya akan mengurangi dari beban pikiran kita kan kayak gitu. Terus penambahan waktu untuk olahraga. Olahraga juga kan bisa untuk mengurangi stres, karena kita merangsang saraf-saraf motorik kita di badan kita gitu, supaya menjadi lebih segar gitu. Minimal kita aktivitas fisik 3 kali dalam seminggu, kalau nggak bisa ya 1 minggu sekali kayak gitu. Terus adanya dukungan atau jaringan sosial.
Tentunya sangat perlu ya yang namanya support system itu diperlukan untuk mengurangi stres, di mana kita semakin banyak jejaring pertemanan kan kita bisa memanfaatkan sebagai tempat untuk memecahkan masalah yang kita alami kayak gitu, bertukar pikiran, dan dia juga bisa menjadi support system kayak gitu. Lanjut lagi, pendekatan secara organisasional. Next. Nah, ada yang pertama, pendekatan organisasional ini menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Terus kemudian, jadi di mana si iklim, jadi apa ya, suatu organisasi itu dibuat yang mendukung atau mencegah mengurangi stres terhadap pekerjaan kita kayak gitu. Terus kemudian adanya penyeleksian personel dan penempatan kerja yang lebih baik. Jadi di sini itu disesuaikan kemampuan personel masing-masing individu. Misalnya ini cocok di bagian apa, misalnya di bagian gawat darurat, misalnya di IGD. Kalau ini cocok di bagian karena kemampuannya belum memenuhi, ini dirawat inap kayak gitu cocoknya. Jadi kalau misalnya kita terlalu memaksakan seseorang misalnya ditempatkan di tempat yang belum semestinya, maka akan timbul beban apa ya, suatu beban pikiran gitu, sehingga menimbulkan stres kayak gitu. Dan nanti pekerjaannya itu juga kalau tidak sesuai dengan keahlian, nanti tidak terselesaikannya suatu pekerjaan kayak gitu. Kemudian lanjut lagi, penetapan tujuan yang realistis. Jadi tujuannya itu ya sesuai gitu oleh kemampuan organisasi. Jangan sampai yang dicapai itu tujuan-tujuan tidak realistis, itu kan bikin beban tersendiri. Jadi tujuan yang dibuat oleh organisasi itu harus bisa dicapai kayak gitu. Nanti kalau misalnya tujuan suatu organisasi itu tidak realistis, maka yang menjadi beban itu anggotanya kayak gitu. Anggotanya jadi apa ya, kayak merasa terbebani, dan akhirnya pun berdampaknya ke pekerjaan mereka. Terus kemudian pendesainan ulang pekerjaan. Terus ada perbaikan dalam komunikasi organisasi, dan ada membuat bimbingan konseling. Itu ya kalau untuk pendekatan organisasionalnya. Next. Nah, ini tentang budaya organisasi ya. Apa sih budaya organisasi itu? Jadi budaya organisasi itu adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Budaya organisasi menurut pengertian yang lainnya yaitu adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Pengertian lagi menurut Robbins, budaya organisasi itu adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu sendiri. Jadi yang namanya budaya itu ya sudah mengakar, ada nilai di dalam suatu organisasi itu, kayak gitu. Nah, jadi pola, ada juga yang mengatakan budaya organisasi itu suatu pola gitu yang diterima oleh organisasi itu sendiri untuk bertindak memecahkan masalah, kemudian untuk membantu karyawan beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota organisasi. Jadi intinya tuh sistem nilai organisasi yang akan mempengaruhi cara kita bagaimana bekerja dan cara karyawan itu berperilaku. Jadi budaya itu nilai-nilai yang dianut oleh kita kayak gitu. Lanjut lagi. Sumber-sumber budaya organisasi ada dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu ada pengaruh umum dari luar yang luas, kemudian ada pengaruh dari nilai-nilai oleh masyarakat, kayak keyakinan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kayak sopan santun dan kebersihan. Kemudian ada faktor-faktor spesifik dari organisasi itu sendiri. Jadi organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil.
Fungsinya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi yang satu dengan yang lain. Kemudian membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Kemudian mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang. Terus budaya itu merupakan pemerekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Terus juga sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Itu dari fungsi dari budaya organisasi. Ciri-cirinya adanya inovasi dan pengambilan risiko, kemudian perhatian yang detail, ada berorientasi kepada hasil, orientasi kepada orang, orientasi kepada tim, keagresifan, terus ada kemantapan. Dengan menilai dari 7 karakteristik ini, akan diperoleh gambaran yang secara total gitu atau majemuk dari budaya organisasi itu. Gambaran organisasi ini menjadi dasar untuk perasaan pemahaman bersama yang dimiliki oleh para anggota mengenai organisasi itu. Dan bagaimana urusan diselesaikan di dalamnya dan cara para anggota berperilaku. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Sebelumnya mungkin ada sesi tanya jawab ya. Mungkin dibatasi dulu saja ya Ibu ya. 3 saja ya Bu, atau gimana Bu sistemnya? Boleh 4 lah paling enggak. Oke, siap Ibu. Oke teman-teman, pemaparan materi sudah selesai. Mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Dibatasi dulu 4 pertanyaan, nanti barangkali misalnya ada waktu atau apa bisa ditambah lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau langsung bunyikan mikrofonnya. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Tentang stres, manajemen stres. Teman-teman. Yuk, siapa yuk? Yang ingin bertanya. Yuk, pertanyaannya gimana nih? 4 pertanyaan. Pak Puji. Iya, sebutkan nama ya yang ingin bertanya ya. Sebutkan nama. Boleh, Puji. Iya boleh. Sebutkan namanya Mas. Dengan sumber hati, mohon izin Bu Enda. Mohon mangga. Untuk manajemen stres ini artinya difokuskan kepada pasien atau kepada perawat. Artinya untuk manajemen stres untuk perawat atau untuk pasien gitu. Terima kasih, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hadi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk pertanyaan mungkin tidak dijawab lebih dulu ya. Barangkali ada yang masih ingin bertanya lagi, nanti dijawabnya sekalian. Pada teman-teman, sambil kelompok 1 yang lain berpikir untuk menjawab, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Mangga kita tampung dulu pertanyaannya teman-teman. Yuk, baru 1 penanya nih. Ayo teman-teman, 3 pertanyaan lagi. Dari anggota kelompok 1 yang lain barangkali ada yang ingin menjawab, dipersilakan, nggak apa-apa ya sambil menunggu
teman-teman bertanya, barangkali ada yang sudah punya jawabannya. Pertanyaan dari Mas Sumarhadi atau Mas Hadi deh, Mas Hadi tentang manajemen stres berbasis peka budaya organisasi ini, kita fokuskan kepada pasien atau kepada perawatnya sih? Seperti itu pertanyaannya teman-teman. Barangkali dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab. Sambil teman-teman yang lain akan bertanya, kelompok 1 yang lain dijawab dulu saja, tidak apa-apa. Saya, Mbak Puci. Oke, siap. Nah, ini dari anggota kelompok 1 akan ada yang menjawab nih teman-teman. Pertanyaan dari Mas Hadi dijawab oleh Mbak Iren. Mangga Mbak Iren dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya, Mbak Iren. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Hadi untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, ya ini stres ini lebih ke pasien atau ke perawat. Nah, sebenarnya tadi kita paparkan mengenai manajemen stres ini, kita tidak memfokuskan ke salah satu perawat atau apapun itu. Nah, ini setiap orang mungkin stres ya, perawat, pasien, atau siapapun itu pernah stres. Jadi ini secara umum semua orang pasti stres. Nah, ya manajemen stres yang kita paparkan ini untuk orang-orang yang mengalami stres gitu. Nah, makanya untuk orang-orang yang mengalami stres siapapun itu, untuk penanganannya ada 2 pendekatan yang sesuai dengan yang dipaparkan teman kita Mbak Puji tadi, pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Nah, setiap orang yang mengalami stres, siapapun itu orangnya, akan dilakukan pendekatan itu untuk menangani stres tersebut. Mungkin tidak perlu lagi saya jelaskan pendekatan individual itu apa, organisasi itu apa, karena udah dipaparkan tadi ya. Seperti itu, Mas Hadi. Baik, terima kasih Mbak Iren. Dari anggota kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Atau dari di luar kelompok ingin menambahkan atau menyanggah? Dipersilakan, tidak apa-apa, siapapun bebas untuk berargumen, barangkali ada yang ingin ditambahkan. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, dipersilakan ya teman-teman. Yo, yang mau bertanya. Bertanya Teh. Iya, sebutkan namanya Teh, sama pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Cici Cahyani, saya dari perwakilan kelompok 6. Izin bertanya, cara mengelola stres yang itu kayak gimana sih Teh? Karena jujur ya, saya sendiri aja kadang masih suka stres, apalagi kalau tempat kerja nggak baik, terus apalagi kalau ada pasien yang komplain-komplain kayak gitu tuh, mengelolanya tuh kayak gimana biar kita tuh nggak ke bawah gitu. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih Mbak Cici atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana cara mengelola stres yang baik? Ya, untuk kita sendiri nih, terutama perawat lah. Stres misalnya kayak ngituin komplain pasien dan manajemen stres secara umum ya. Dalam menangani stres tuh kayak gimana, kayak gitu ya. Oke. Mau langsung dijawab atau mau ada yang bertanya lagi?
Ada yang mau bertanya lagi? Yuk, banyak loh pertanyaannya. Teman-teman, bertanya apa saja teman-teman mengenai manajemen stres. Kalau ada yang mau didiskusikan, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan tadi ya, yang dari Mbak Cici, bagaimana mengelola stres yang baik? Sebenarnya tadi udah dipaparkan sih beberapa ya cara manajemen stres. Jadi manajemen stres itu merupakan cara mengelola stres ya, intinya sih sama aja. Ini menurut pendapat dari saya ya, dan dari berbagai sumber tentunya, bagaimana manajemen stres atau mengelola stres yang baik, khususnya untuk kita nih di tempat kerja ya. Stres itu bisa memicu kayak kelelahan mental, nanti yang akibatnya pun untuk kita sebagai pekerja pelayan masyarakat bisa berakibat atau berimbas akhirnya ke mungkin bisa jadi ke pasien gitu ya, sebagai klien kita kan, stresnya kayak gitu. Dan juga bisa mempengaruhi kesehatan dari fisik kita akhirnya, tidak fit dan sebagainya, sehingga berimbas juga kepada pekerjaan kita tidak optimal dalam melayani ke pasien. Bagaimana sih caranya? Tadi pertanyaan dari Mbak Cici ya. Yang pertama, ada menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan kayak gitu. Jadi kita harus seimbang. Kita pilih-pilih, misalnya apa ya, hubungan kita dalam sosial kita dalam pekerja, teman-teman kita di lingkungan kerja dan pekerjaan kita sehari-hari atau tupoksi kita itu harus seimbang sehingga tidak memunculkan berbagai stres pikiran atau beban yang terlalu berat kayak gitu. Kemudian bicarakan keluhan dengan seorang yang dapat dipercaya. Kayak tadi kan, cari support system atau perbanyak relasi, itu bisa mengurangi stres karena kita bisa berbagi untuk memecahkan masalah kayak gitu. Terus lakukan kegiatan yang sesuai minat dan kemampuan. Tadi kalau di organisasi kita disesuaikan dengan keahlian kita gitu, supaya tidak timbul beban kerja yang berlebihan akhirnya membuat kita stres. Kemudian jagalah kesehatan dengan olahraga dan aktivitas fisik teratur. Olahraga itu dapat mengurangi stres teman-teman. Kalau bisa, kan kalau olahraga kan kita melenturkan otot-otot kita kan, sehingga tidak terjadi kontraksi atau vasokontraksi, sehingga tubuh kita mengalami relaksasi kayak gitu kan, sehingga tidak tegang lagi kayak gitu. Terus tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, terus terapkan perilaku yang hidup sehat dan bersih. Terus kita juga bisa kembangkan hobi kita yang bermanfaat, kayak meningkatkan misalnya kita senangnya apa gitu. Kita juga perlu kan hiburan atau rekreasi kemana kayak gitu. Terus berpikir positif, bisa juga dengan beribadah meningkatkan diri kepada Tuhan kayak gitu. Kalau misalnya stres kayak misalnya menghadapi pasien yang komplain, yang apa misalnya ada yang memberikan keluhannya kepada kita, bagaimana sih caranya kayak gitu kan? Yang namanya kita harus tahu dulu konsepnya, konsep apa tuh namanya, hubungan interpersonal kita dengan pasien. Kita sudah pernah belajar kan, ada namanya komunikasi tertentu namanya. Kita juga harus paham gitu bahwa pasien itu bukan sedang waras, bukan apa ya, gimana ya. Jadi otaknya dia tuh, pikirannya dia itu sedang berpikir bukan hanya ke sehat gitu, tapi
sedang berpikir apa ya namanya, ada beban tertentu kayak misalnya lagi sakit kan pikirannya nggak cuma satu. Jadi kita harus intinya caring ya. Kita sebagai perawat tetap harus caring, peduli kepada pasien atau paham memahami pasien, memiliki sifat empati kepada pasien kayak gitu. Sehingga apa ya? Jadi kita intinya sih kita tuh harus paham gitu bahwa pasien yang komplain itu bukan meluapkan kemarahannya dia itu kepada perawat kayak gitu. Jadi kitanya juga jangan dibikin stres atau apa. Pasien marah, komplain dan lain-lain itu bukan menunjukkan bahwa dia itu marah kepada perawat, tapi memang dari dalam dirinya sendiri dia itu kayak semacam ada beban pikiran, kayak menolak penyakitnya, belum menerima penyakitnya. Jadi kita harus paham, memahami pasien itu sendiri kayak gitu. Hingga kitanya sendiri tidak menjadikan stres atau pikiran, ih pasien kok marah-marah sih sama saya, nggak ada jelasnya, nggak ada apa kayak gitu. Jadi kitanya harus paham bahwa memahami kondisi pasien dengan cara caring dan empati kepada pasien. Jadi pasien seperti itu bukan meluapkan kemarahannya kepada kita, tetapi pasiennya itu lagi sedang mengalami krisis, apa namanya ya, krisis emosional kali kan, kena keadaan penyakitnya kan. Jadi dia masih belum menerima, belum, ini nggak mungkin, ini masih marah, tahap marah, belum menerima penyakitnya. Jadi ya ngeluapinya komplain atau apanya kepada perawat kayak gitu. Jadi sensitif gitu. Terus juga kan kadang kalau komplain itu mungkin kurang pengetahuan dari pasiennya, sehingga ya kayak gitu bertanya secara tidak sopan kadang. Jadi intinya kan pasien komplain itu karena pasiennya sedang dalam krisis emosional dan kemungkinan kurang pengetahuan dari pasiennya gitu, perlu dijelasin kayak gitu. Udah sih, mungkin itu saja tentang cara mengelola stres yang baik ya. Untuk kita sebagai perawat, tentunya bukan hanya sebagai perawat juga sih, secara umum, secara general seperti itu namanya manajemen stres. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Mbak Cici? Sharing juga kali ya Mbak Cici. Oh boleh, siapa ini? Mbak Iren? Ya, saya. Iya betul. Oh iya, oke. Mangga Mbak Iren. Cici tadi kan pertanyaan mengatasi stres apalagi orang perawat. Nah, di sini saya mungkin mau sharing juga